Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuad Zidane, saya mahasiswa Unisma Prodi PJKR dengan nomor induk mahasiswa 418219120019. Dalam hal ini saya akan melakukan presentasi tentang bagaimana falsafah azas dan falsafah khususnya untuk olahragaan. Dalam hal ini saya melakukan presentasi untuk slide 28 dengan judul Dasar Pengembangan Program. Di sini dibagi menjadi 6 poin. Saya akan menjelaskan dari poin yang pertama. Kurikulum pendidikan jasmani haruslah berorientasi kepada anak dan tingkat perkembangannya. Ya, betul sekali. Kita harus melakukan bagaimana perkembangan dari anak dini hingga dewasa. Kita harus melakukan research yang pertama, mengetahui setidaknya pertumbuhan dan perkembangan didasarkan pada pendidikan berdasarkan pada perkembangan anak. Misal anak 0 sampai 10 tahun itu diberitahu bagaimana pendidikan dasar tentang fisik untuk perkembangannya, dan 10 sampai 15 tahun kita melakukan dengan perkembangan yang mendalam satu tingkatan dibanding dengan 0 sampai 10 tahun. Dimasukkan dengan fisiknya, kita taruh untuk kayak seperti atlet-atletnya, bagaimana untuk melakukannya. Dan poin kedua, setiap anak berbeda dalam hal kebutuhan dan kemampuan belajarnya. Nah, poin kedua ini sangat penting. Kita melihat bagaimana perkembangan anak itu didasarkan dengan kebutuhannya, kemampuan belajarnya. Contoh, misal anak itu berbakat di bidang seni. Nah, kita dalamkan anak itu di bidang seni, bagaimana dia bisa melakukan seninya dengan baik hingga menjadi misal sastrawan atau pelukis yang baik, yang handal, seperti itu. Dan misal juga anak yang memiliki kapasitas di bidang keolahragaan. Anak itu kita berikan bagaimana melakukan hingga menjadi atlet. Contohnya atlet-atlet seperti yang bisa membanggakan seperti sepak bolanya, volinya, takraunya, dan masih banyak yang lainnya. Taekwondonya, silatnya yang membawa nama Indonesia di kancah internasional. Yang poin ketiga, anak harus dilihat sebagai manusia yang utuh. Nah, manusia yang utuh itu seperti apa? Anak itu harus dihargai, harus diberi masukan yang baik tentang bagaimana menjalankan perkembangan program-program dasarnya itu. Jadi dilihat anak itu yang utuh sebagai manusia, perkembangannya dihargai setidaknya. Anak itu melakukan seperti hal-hal lainnya tidak dilarang, tapi diberi masukan bila anak itu melakukannya dengan tidak baik, tapi kita beri arahan yang lebih baik. Poin keempat, hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan anak harus diajarkan melalui pendidikan jasmani. Nah, poin keempat ini penting sih. Jadi jasmani itu bukan hanya sebagai pembelajaran saja, tapi jasmani itu sebagai fisiknya, kekuatan tubuhnya, kekuatan fisik kekuatan dari daya tahan tubuhnya itu anak, pembelajarannya, rekreasinya, supaya anak itu tidak terbebankan dengan pendidikan yang secara meluas di Indonesia. Untuk poin kelima, gerakan merupakan dasar
bagi pendidikan jasmani. Gerakan, iya betul. Gerakan itu kita sebagai pendidik di lingkup pendidik ini, kita harus memahami bagaimana gerak-gerakan dasar untuk bisa melakukan kepada anak gitu. Supaya anak itu mengerti gerakan yang betul itu seperti apa, bagaimana melakukan hal, menghindari dari kecederaan, menghindari dari kesalahan pada saat gerakan. Nah, kita harus edukasi terhadap anak tersebut. Tidak melulu kita harus berlatih keras, tapi kita harus melakukan juga pendidikan yang memberitahu anak itu hal yang fisiknya itu yang betul gitu, hingga tidak terjadinya cedera. Nah, poin yang terakhir, poin ke-6 ini, pembelajaran harus terjadi melampaui kepentingan sesaat, tapi harus menawarkan keterampilan yang berguna untuk seumur hidup. Nah, tidak melulu untuk menjadi atlet anak-anak itu, tapi bagaimana kita sebagai pendidik itu melakukan hal-hal keterampilan anak itu, memberitahu edukasi terhadap anak itu sampai mereka itu mengetahui, sampai seumur hidupnya dia mengingat bagaimana yang diajarkan oleh gurunya pada saat SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah di perguruan tinggi. Hal-hal yang seperti ini harus dipahami oleh kita sebagai pendidik anak jasmani gitu. Jadi kepentingan sesaat bukan hanya kepentingan sesaat saja, tapi kita harus menyelipkan bagaimana motivasi-motivasi untuk anak tersebut menjadi pribadi yang lebih baik di bidang jasmani atau bidang-bidang lainnya sebagai pendidik di lingkupan kita, di lingkup pendidik. Oke, sekian dari saya akhiri. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf dan terima kasih.